Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Wahyu Nugroho. Saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya di sini untuk pembuatan video pembelajaran uji kinerja mahasiswa PPL angkatan 2. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wajar lepas dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua. Oke, Pak. Ya, semangat sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya agar pembelajaran kita di hari ini berjalan dengan lancar ya, dengan baik ya, dan barokah nanti untuk kita semua. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Noval, Adam. Ya, silakan. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Noval. Ya, alhamdulillah kita semua bisa bertemu ya, bertemu secara daring ya, bisa bertatap muka ya, meskipun tidak terlalu jelas ya. Ya, ada yang dibuka kameranya, ada yang tidak ya, tapi tidak masalah ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah ikut bergabung ya, sudah ikut join dalam pembelajaran basis data di hari Senin ya, tanggal 23 November tahun 2020 ya. Jadi hari ini kita pertemuan terakhir ya, sebelum minggu depan ya nanti kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ya untuk tahun pelajaran 2020-2021 ya. Sebelum kita mulai ya, Pak Wajar akan mengingatkan ya, mengingatkan ya, seringkali Pak Wajar ingatkan selalu jaga kesehatan ya, selalu lindungi diri ya dan keluarga ya, taati protokol kesehatan ya dengan menerapkan 3M ya. Yang pertama, selalu mencuci tangan ya, mencuci tangan pakai sabun ya selama 10-20 detik ya. Kemudian memakai masker ya, pada saat kalian bepergian keluar ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak ya, ya kalau kalian sedang berada di tempat yang cukup ramai ya, selalu menjaga jarak ya, kurang lebih 1,5-2 meter ya, agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan vaksinnya ya, tapi kita harus selalu jaga protokol kesehatan. Oke, untuk berikutnya ya Pak Wajar, absen ya, mengingatkan sekali lagi untuk absensi. Silakan untuk hari ini ya, ada 2 absen ya. Nanti yang pertama adalah absen untuk kehadiran di web meeting ini ya. Di sini sudah 20 siswa yang sudah hadir ya, dan masih ada 16 siswa yang belum absen. Kemudian jangan lupa juga nanti di aplikasi PJJ ya, silahkan nanti kalian juga harus absen ya, sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwalnya ya, dan nanti tercatat dalam sistem ya untuk pemberian rapot ya besok setelah selesai mengerjakan soal semester. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Cukup jelas ya anak-anak. Silakan dinyalakan mic-nya. Ya. Silakan.
Oke. Ya, berikutnya ya. Ya, aja siapkan dulu slide presentasinya ya. Hari ini kita pertemuan keempat ya, pertemuan keempat dalam KD 3.6 ya dan 4.6 ya basis data, yaitu menerapkan ya pembuatan tabel, record, field ya. Ya. Oke, terlihat jelas ya share screen dari Pak Fajar. Anak-anak terlihat ya. Oke, kita mulai materi intinya, basis data ya, materi pokok kita yang pertama adalah basis data, kemudian tabel, field, dan record ya. Jadi melanjutkan pertemuan 3 kemarin ya. Kemarin kalian Pak Alza sudah membuat kelompok ya, sudah membentuk kelompok ya. Kalian ya ada 9 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Nanti melanjutkan presentasi pembuatan basis data ya, perintah-perintah DDL dan DML. Oke, untuk pertemuan 4 kali ini ya masih sama seperti yang akan kita pelajari bersama 3.6, yaitu menerapkan record, tabel, dan field ya. Kemudian membuat record, tabel, dan field ya untuk 4.6-nya. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 ya, yaitu untuk menerapkan tentang field, record, tabel, dan basis data ya. 3.6.2 menjelaskan data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel. Tujuan pembelajaran ya, tujuan pelajaran yang harus kalian capai ya nanti setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran ya. Peserta didik dapat yang pertama yaitu membuat struktur tabel sederhana menggunakan DBMS MySQL dengan baik. Yang kedua, membuat basis data sederhana yang terdiri dari beberapa tabel ya, jadi berbasis GUI ya, Graphic User Interface, dan CLI ya, Command Line Interface. Yang ketiga yaitu berdiskusi ya, dan membuat laporan praktek ya tentang pembuatan basis data sederhana yang sudah telah disediakan ya dalam KPD di Google Classroom. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, lanjut ya. Oke. Ya. Oke, untuk berikutnya ya, persepsi ya, jadi bagaimana cara membuat rak sepatu yang baik ya. Jadi kemarin Pak sudah menganalogikan rak sepatu yang berantakan, kemudian ada lemari juga yang bajunya berantakan ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik ya untuk materi kali ini, yaitu pembuatan tabel, record, dan field ya. Nah, kita analogikan ya, di sini ada rak sepatu ya, rak sepatu yang tersusun rapi ya. Berarti kita ibaratkan rak sepatu ya secara keseluruhan ini adalah sebuah basis data ya. Kemudian ada aluminium penyangga tempat sepatu ya, disebut sebagai tabel. Kemudian sepatunya sendiri ya, sepatu ini disebut sebagai record atau datanya. Nah, analoginya gimana untuk perintah DDL ya? Perintah DDL yaitu mendefinisikan struktur tabel ya. Jadi mendefinisikan struktur tabelnya ya. Misalkan di sini adalah penyangga ya, aluminiumnya ya, rak sepatunya. Jadi bisa menambah raknya, jadi nanti semakin bertingkat ya, semakin tinggi misalkan ya, itu bisa menambah atau mengurangi ya penyangga aluminiumnya di sini ya, atau bisa modifikasi ya, misalkan bisa diperpanjang ya aluminiumnya dan sebagainya. Kemudian untuk perintah DML yaitu memanipulasi data ya, data manipulation language ya kan ya, yaitu menambah sepatu ya. Jadi di sini nanti sepatunya bisa ditambah ya. Di sini misalkan ada 3 pasang ya, misalkan mau ditambah atau dikurangi ya bisa. Kemudian merubah jenis sepatu ya, misalkan satu rak di sini adalah sepatu cat semua ya.
ya itu bisa nanti diganti ya, dirubah ya data sepatunya, kemudian mengurangi atau menghapus ya, itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah DCL ya, data control language ya kan ya, untuk mengontrol data ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, cukup jelas ya, kita lanjutkan. Kita mempelajari materi sebelumnya ya, mulai dari 3T1 tentang hierarki base data, kemudian ERD, normalisasi, membuat DDL, DML ya, ada kaitannya ya dengan materi kita hari ini ya, termasuk tipe data yang digunakan ya, ada varchar, ada integer, ada float ya, ada date dan sebagainya ya, nanti disesuaikan ya pada saat kalian nanti presentasi. Oke, kita mau bahas sedikit ya, mengulang sedikit tentang SQL, apa itu SQL ya, secara umum data-data yang penting ya disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa field atau kolom dan record atau baris ya. Kumpulan tabel yang saling terhubung akan membentuk sebuah database yang disimpan dalam komputer ya. Data-data tersebut tidak ada yang artinya tanpa adanya SQL ya, untuk mengatur, mengelola dan menyajikan kembali data-data tersebut ya. Jadi SQL itu adalah bahasanya, bahasa query ya, struktur query. Kemudian untuk penamaan database management sistemnya ya, atau DBMS ya, itu adalah MySQL misalkan ya, ada lagi Oracle misalkan, ada lagi Access ya, Microsoft SQL dan sebagainya. Nah, SQL merupakan bahasa yang dapat digunakan dalam berbagai produk database ya. Ya, ini sangat-sangat mudah dipelajari ya, dan juga bisa diintegrasikan ke beberapa bahasa pemrograman sistem yang lain ya. Kemudian berikutnya, piranti lunak yang akan mencerna dan menerjemahkan tulisan bahasa SQL tersebut serta melakukan pencarian datanya adalah DBMS ya, Database Management System. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa vendor atau produsen DBMS. Yang pertama dari perusahaan Microsoft ada Access SQL Server, kemudian seperti itu. Kemudian ini 5 bagian utama ya dari bahasa SQL yang harus kalian pahami ya. Ada DDL ya, kepanjangan dari apa DDL? Ada yang tahu? Silakan disuarakan. Halo? Halo? Pada diam. Apa kepanjangan dari DDL? Ya, sebutkan saja kepanjangannya apa DDL. Data. Oke, pinter. Ya, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data ya. Tadi AUDEL ya. Ya, ada create ya, ada drop, ada alter, mungkin ada yang lain ya, banyak ya. Jadi fungsi alter itu ya, salah satunya itu ada alter insert, ada alter delete ya. Nah, kemudian berikutnya ada DML ya. Kepanjangan dari apa DML itu? Oke, pinter. Siapa ini? Aurel. Oke, pinter ya. Jadi bahasa yang digunakan untuk memanipulasi ya. Jadi digunakan untuk memanipulasi ya, manipulasi data. Ya, misalkan ada insert, ada perintah update, ada perintah delete ya. Kemudian berikutnya ada retrieving data ya, itu perintah untuk menampilkan data dari database ya, istilahnya select ya. Select itu masuk dalam jenis perintah retrieving data
Kemudian berikutnya ada DCL. Kepanjangan dari apa DCL? Manipulasi Ada yang tahu language. DCL? Data. Sini ada control language. Oke, pintar. Udah lagi ya. Bahasa untuk kontrol pengendalian akses ya. Jadi untuk pemberian akses ya, untuk pembatasan hak akses. Jadi yang bisa mengakses database itu bisa dikelola ya, bisa dikelola oleh seorang database administrator ya. Jadi pemberian aksesnya ya grant, kemudian untuk pembatalan hak akses atau pencabutan hak akses menggunakan perintah revoke. Dan satu lagi adalah DTL, bahasa untuk Language, mengelola data control transaksi di language. database ya, atau panjangan dari data transactional language ya kan. Untuk mengolah transaksi database ada commit transaction, ada rollback transaction. Tapi yang sering kali digunakan ya, yang sering sekali digunakan ada 3. Yang pertama DDL, DML, dan DCL ya. Retrieving itu juga termasuk ya, sering juga digunakan ya. Kalau untuk DTL itu biasanya digunakan untuk database yang skala untuk penampungan datanya lebih besar ya, misalkan menggunakan DBMS Oracle, yaitu menggunakan DTL, perintah DTL ini ada commit, ada rollback, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, silakan. Siapa ini? Siapa yang tanya? Nama, sebutkan nama. Siapa? Satya absen 34 ya. Oke, silakan pertanyaannya. Retrieving adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan record, menampilkan data ya. Ya, kemarin sudah dipraktekkan juga sama teman kalian ya. Perintah select Pak, saya ya, mau tanya. select bintang misalkan. Select Saya mau bintang tanya, itu Pak. digunakan untuk menampilkan Satya, Pak, keseluruhan Satya. data ya, atau Satya. keseluruhan record Satya. ya, seperti itu. Kemudian misalkan Ya, Pak. tabel siswa ya, tabel siswa Jadi misal retrieving yang data itu apa, Pak? ditampilkan hanya NIS dan nama saja misalkan ya. Jadi bisa saja nanti selectnya tidak bintang tapi langsung saja select NIS, nama ya, from, nama tabelnya apa tadi, tabel siswa, jadi from siswa ya, diakhiri dengan titik koma ya, jadi dengan titik koma. Nah, itu nanti yang ditampilkan hanya NIS dan nama saja, seperti itu ya. Pertanyaan bagus. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Oke, sama-sama Satya. Ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi. Silakan tadi kelompok yang akan presentasi dari kelompoknya Audel ya, silakan bisa dipresentasikan ya, bisa di share screen. Makasih, Pak. Oke. Oke. Ya, ya, enggak apa-apa. Ini dioperatori sama teman kalian. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Yohanes Adri dari kelas 11 RPL 1 absen 35. Di sini saya membuat database Ya. manajemen stok barang. Oke. Pertama yang kita butuhkan itu adalah aplikasi SAM. Aplikasinya masih error, mohon maaf. Kita harus aktifin Apache terus sama MySQL harus di start.
masuk ke CMD. Nanti show database, enter show database. Kalau belum ada database, kita buat dulu pakai perintah create. Ya, ada delay ya karena permasalahan Create jaringan ya, database. sinyalnya mungkin kurang baik. Ya, enggak apa-apa. db underscore manajemen halo Udah manajemen ini. underscore stock underscore barang titik koma enter show database Ini perintah apa, Andri? databases, maaf, titik koma. Ya, Kalau termasuk DDL atau itu DML? sudah ada, kita gunakan pakai use db underscore management underscore stock barang. DL ya, data definition language. Oke, silakan dilanjut. Langkah selanjutnya create table barang. Ini buat Ya, enggak apa-apa, bikin boleh. tabel, Pak. DBL. Kurung buka. Ya, Pak. Serial underscore number. Di sini saya pakai varchar semua ya, Pak ya. Varchar nama underscore barang varchar 50. Koma supplier varchar 50. Koma harga varchar 50. Ya, boleh. Varchar 50. Tutup kurung titik 2. Enter. Masih delay ini. Show tables. Ya, nggak apa. Di sini sudah tabel sudah jadi. Kita tinggal masukin datanya ya, Pak. Pakai insert into barang. Insert into barang. Kurung tutup, kurung buka. Kurung buka.
serial underscore number, koma, barang, koma, supplier, tutup buka, kurung buka, petik L001, petik 1, maaf, L001, petik koma, petik lagi, koma, pak, koma pak, Sudah? koma, Udah ini terus. petik lagi, Lenovo Legion. Udah. Koma, petik Yescom. Petik apa? Petik koma, kok petik koma, Yescom. Ini. Yescom. Petik koma, petik. RP 15 juta. Oke. Selanjutnya Pakai titik nggak, Dri? Pakai, Pak. sudah. Itu. Pakai RP 15 Sudah juta. muncul. Kayak gini. Ya, ya. Oke, tinggal dilanjutkan Iya. saja. Outdel. Ya. Rp15 juta, Pak. Sudah. Oke. Udah. Coba Andre Di sini belum terlihat nggak Andre? belum apa? Masih Ya. delay, Pak. Ya harus teliti ya karena sebagian besar bahasa pemrograman ya termasuk ya yang 15 juta. Terima kasih Petik tutup revisiannya. kurung. Tutup kurung. Ya, termasuk SQL itu Terus? case sensitif ya. Titik koma. Jadi besar kecil tulisan ya termasuk spasi ya titik koma ya itu sangat berpengaruh. Coba bisa? Oh iya, Pak. Nama underscore Oke, barang. bagus bisa ya. Terus perintah selanjutnya apa? Retrieving data. Nama tabelnya apa? Nah, oke. Ditambah lagi, satu lagi. Recordnya. Nah, value-nya diganti. Ya, oke. Dilanjut aja. Select. Ada apa? Ambil Select Andre bintang from menunggu. barang, nama barang. Sudah. Barang. Oke. Masih stuck, Pak. Stuck di yang error.
Terus dulu, biasa tambahin dulu siapa ya? Nah itu yang ya itu T, yang L diganti T. Oke, Tetap tampilkan satu. lagi coba, sudah nambah belum? T02. Ya, 22, sekarang 002. perintah DML satu lagi. Nah, Terus staff gaming, DML, langsung aja di delete aja, delete record. sebelahnya ELScom, Delete. untuk harga 11.100.000. 11 juta Ya, dilanjut 100. aja. oke. Ya, lanjut saja, nggak apa-apa. Alter ya Pak. Oh delete. Oke. Masih stuck Pak. Oke. Coba Delete. ditampilkan lagi. Oke. Blue. Sudah ya. Delete Oke, from ya, barang udah cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? where serial underscore number. Ya, terima kasih. Beri applause ke Andre, coba Sama teman-teman. dengan Beri applause. Ya. petik 2 Oke, terima L kasih Andre 001 dan Audel sudah petik membantu. 2 titik koma. Sudah, oke. Ya, karena keterbatasan waktu ya untuk Select bintang presentasi, from barang. nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sudah bisa, ya, Pak? ya, oke, terima kasih. Ya, nah setelah kalian melaksanakan Pak. presentasi Makasih, Pak. tadi ya, Pak Ajar akan membuat ringkasan ya materi atau rangkuman materi. Yang pertama adalah tentang SQL, itu merupakan bahasa yang digunakan dalam berbagai produk database ya. Kemudian ada perintah dasar yang sering digunakan dalam SQL ya. Yang pertama DDL, kemudian ada DML dan DCL. Kemudian ada beberapa DBMS. Yang pertama ada MySQL, ada Access, Ya, Pak. Oracle, PostgreSQL. Sudah ya. Pak, sudah. Ada DB2 ya. Sudah, Ya, Pak. dan lain sebagainya, masih banyak. Ya, kemudian ada perintah DTL ya, Ya, digunakan ya, Pak. untuk mendefinisikan struktur tabel. Kemudian perintah DML digunakan untuk memanipulasi data, dan yang terakhir perintah DCL ya digunakan untuk merubah hak akses, memberikan rules dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database ya. Oke. Ya, Fadil. Coba kita sudah belajar tentang pembuatan database, pembuatan tabel. Ya, mungkin ada yang bisa kamu simpulkan. Ya, itu kira-kira menurutmu gimana? Mudah atau susah? Ya, apa namanya, tergantung Iya, Pak, dari siapa? perangkatnya ya. Ada laptop, ya ada komputer ya, yang bisa apa namanya dibuat untuk belajar ya, untuk belajar praktek pembuatan database. Oke, kalau tidak ada ya kita akan Pembelajaran Pak Wajar seperti akan DTL, berikan DML, latihan soal ya, DTL, evaluasi. dan data juga. Silahkan kita bahas ya bareng-bareng. Yang untuk nomor 1 yang pertama, Alhamdulillah, ekstensi file bisa. untuk program pada database Bisa, MySQL ya. adalah apa? Yang benar apa ini? C, ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Yang lain gimana? A, B, C, D, E. Yang benar adalah C ya. Ya, halo. Bintang, titik. Ya, SQL. Oke. Berikutnya nomor 2. C.
Berikut ini merupakan contoh Oke. produk DBMS adalah A. DB2, B. DB1, C. Framework, D. CMS, E. SQL Injection. Yang benar adalah A ya, Lag, Pak. DB2. Oke, pintar ya, DB2. Kemudian yang ketiga ya, sintak ya, Fadil. Yang ketiga yang digunakan untuk membuat tabel siswa ya, A, B, C, D, E. A, DB2, A. B, DB, Ya. Kenapa A? C framework, Karena D SQL injection. oke, pintar. Benar Ya. adalah Kalau yang lain tidak ada ya, dan A ya. tata cara penulisannya juga salah. Yang benar adalah A. Refleksi ya, refleksi A, ya. Pak. Berdasar materi yang sudah Pak Fajar sampaikan ya, jadi kalian bisa menerapkan materi base data, pembuatan tabel, field, dan record di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sesuai dengan informasi yang kalian buat. Kemudian yang kedua, yaitu membuat perintah DTL, TML, base data sesuai dengan base data yang sudah ditentukan oleh guru ya. Jadi tadi kalian sudah belajar ya, sudah mempresentasikan. Yang ketiga yaitu membuat laporan dengan format LKPD yang sudah ditentukan ya. Nanti silahkan yang belum mengumpulkan ya, segera dikumpulkan ya. Tidak apa-apa nanti keterangan terlambat ya. Yang jelas kalian harus mengumpulkan tugasnya. Oke, untuk tidak lanjut ya, tadi yang sudah Pak Fajar sampaikan, terakhir minggu depan ya, tanggal 27 ya, 27 November jam 10 ya, kalian harus sudah mengumpulkan semua ya, agar nanti Pak Fajar bisa menilai dan bisa memberikan penilaian ya, untuk tugas untuk rapot kalian nanti. Oke, cukup ya pertemuan hari ini ya. Kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf ya, karena ada sedikit kendala di jaringan ya. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Fajar sampaikan kita share bersama bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini Pak Fajar stop dulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.